Untuk bagian penyambungannya kita buat yang mudah saja pakai SC. Jadi di sini dua buah seperti ini kita telangkup jadi satu seperti ini. Setelah itu buat slip knot dengan warna yang awal tadi, warna dasar. Setelah itu kita masuk ke sela-sela puncak di sini. Kita buat satu CH dulu seperti ini, lalu buat satu SC. Nah, seperti ini. Setelah itu masuk ke bagian yang DC pertama. Masuk pada bagian DC yang pertama di sini juga, yang sebelahnya juga di sini ambil. Setelah itu buat satu SC seperti ini. Buat lagi, ambil DC kedua, di bawah juga DC kedua, kita buat satu SC. Lakukan lagi seperti yang sebelumnya, masuk ke DC yang ketiga seperti ini, buat lagi satu SC. Jadi buat satu SC sampai ke sela-sela yang sini. Di sela-sela di sini isi dengan satu SC. Jadi semua di sini isi dengan satu SC sampai bagian yang paling ujung. Nah, sekarang udah sampai pada SC yang terakhir. Setelah itu kita buat slip tarik. Sebelum dipotong, dilihat bagian depan dulu. Nah, seperti ini bagian depannya nanti setelah disambung. Untuk bentuk, karena kita tahan, kita tarik seperti ini tadi, bentuk yang sini tidak akan presisi lagi, jadi kita buat presisi lagi. Untuk yang sambungan di sini, kita ambil tangan bagian yang bawah sini, tarik bagian sini, tekan di bagian yang sambungan dari yang paling ujung di sini sampai yang ujung lagi. Nah, setelah itu seperti ini. Nah, ini hasil sambungannya tadi. Kelihatan rapi kan? Setelah itu tahan yang sini, tarik yang bagian sebaliknya seperti ini. Setelah selesai, kita tahan bagian yang sini, kita tarik bagian yang atas, yang samping-samping sini. Nah, hasilnya presisi lagi seperti ini. Buat sambungan ini, buat granny sebanyak 6 kali. Setelah itu sambung 6 kali juga. Jadi kita punya 6 granny yang disambung. Ini adalah hasil dari sambungan. Ini udah disambung, jadi 6 buah granny disambung. Tiap sambungan beri penanda seperti ini. Nah, setelah itu untuk round selanjutnya kita buat bagian yang badan tas ke atas. Untuk round selanjutnya setelah disambung, kita buat round untuk naik ke atasnya, ke badan tasnya. Pertama-tama buat slip knot dulu untuk yang warna dasar. Buat slip knot, masuk ke sela-sela 3 CH yang puncak, buat 3 CH. 3 CH ini mewakili 1 DC. Setelah itu tinggal isi masing-masing DC dengan 1 DC. Jadi semua ini 1 DC di sini, masing-masing isi dengan 1 DC. Untuk mulainya terserah di mana aja boleh.
Yang penting harus ada pada sela-sela 3 CH yang awal setelah sambungan. Isi masing-masing dengan 1 DC. Seperti ini. Isi sampai dengan di sini sebelum puncak sini. Nah, di sini saya udah sampai DC yang terakhir sebelum 3 CH puncak. Setelah itu kita buat 1 DC masuk ke sela-sela 3 CH puncak tadi, buat 1 DC. Setelah itu kita masuk ke bagian sambungan yang diisi penanda ini, kita lepas penanda. Isi sambungan dengan 1 DC. Yang bagian penanda tadi isi dengan 1 DC. Seperti ini. Untuk yang selanjutnya tetap sama yang seperti yang tadi. Isi di puncak 3 DC ini 1 DC. Maaf, puncak 3 CH ini 1 DC. Sambungannya 1 DC, di samping yang puncak ini 3 CH ini juga isi dengan 1 DC. Ini berlaku untuk yang atas dan yang bawah untuk sebelum alas. Jadi untuk yang atas itu buat sampai 13 round. Untuk yang bawah kita buat DC seperti ini, isi masing-masing dengan 1 DC, hanya 2 round saja sebelum membuat alas. Jadi nanti seperti ini hasilnya. Setelah sambungan dislip seperti yang sebelum-sebelumnya, dislip di 3 CH yang awal, buat sebanyak 13 round DC memutar seperti ini. Untuk DC yang tambahan di puncak sini dan di sambungan itu hanya ada pada round pertama setelah granny. Setelah itu ke atasnya semua tinggal isi dengan 1 DC. Masing-masing 1 DC isi dengan 1 DC. Buat sebanyak 13 round. 13 round DC seperti ini memutar ke atas. Sekarang sudah sampai 13 baris. Setelah dapat 13 round atau 13 baris, kita bagi jadi 2 seperti ini. Dengan hitungan yang samping ini harus tepat pada 4 kelopak bunga. 1, 2, 3, 4. Yang samping juga 4. Setelah itu rapatkan yang samping-samping, tandai bagian yang paling ujung sendiri di sini. Ini untuk hitungan masuk. Kita membuat tempat untuk tali serutnya. Ini adalah tali slip yang terakhir. Ini harus tepat pada tengah. Jadi ini nanti kita gunakan untuk bagian yang belakang nanti. Yang samping, ambil yang paling samping sendiri, ambil 1 DC yang paling samping sendiri, lalu beri tanda. Selanjutnya kita hitung dari samping sini, dari penanda sini, hitung 7 DC. 1 1 2 3 4 5 6 7. Untuk yang ke-8 dan ke-9 ini tandai jadi 1. Tandai di bagian sini. Jadi yang ke-8 dan 9 kita beri tanda. Setelah itu kita hitung lagi dari yang sampingnya tanda. Hitung lagi 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk yang ke-8 dan ke-9 tandai lagi. Seperti ini.
Setelah itu hitung lagi 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9, beri tanda. Begitu juga yang samping sini. Hitung dari penanda yang paling samping sendiri. Kita hitung 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ke 8 dan ke 9 beri tanda. Hitung lagi 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ke 8 ke 9 beri tanda. Lagi hitung 7 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah itu beri penanda lagi di sini. Nah, kalau yang bagian sini sudah selesai, kita sekarang balik. Di sini juga sama seperti yang awal tadi, hitung 7 3 kali. 7, 8, 9 beri tanda, lakukan ulang-ulang 3 kali seperti yang bagian belakang. Nah, sekarang depan belakang sudah diberi penanda. Sekarang kita mulai rajut untuk round yang ke-14. Untuk awalannya sama seperti yang sebelumnya. Kita buat 3 CH dulu. Anggap 3 CH ini sebagai 1 DC pertama. Setelah itu isi masing-masing dengan 1 DC seperti ini. Nah, ketika sampai ke penanda yang bagian merah, kita lompati DC terakhir. Setelah itu di sini ada 2 penanda, ada 2 DC dalam 1 penanda. Ini adalah yang dilompati, jadi tidak usah diisi dengan 2 DC. Kita buat 2 CH. Setelah itu masuk lagi ke sampingnya yang penanda, bukan yang 2 DC ini, langsung masuk ke samping. Buat DC lagi satu-satu seperti sebelumnya. Nah, kalau sudah sampai pada penanda, ingat untuk penanda yang 2, yang isi 2 seperti ini harus dilompati. Untuk yang ujung-ujung ini nggak perlu dilompati, ini hanya untuk penanda hitungan awal untuk tali tas saja. Jadi yang perlu dilompati adalah penanda yang isi 2 DC. 1, 2 lompat, setelah 2 CH lompat 2, setelah itu buat DC lagi seperti ini. Untuk yang samping-samping itu tidak perlu dilompati, jadi tetap isi DC 1. Nah, ini sudah dapat 7. Setelah itu 2 CH lagi, setelah itu lompati 2 DC yang ada pada penanda. Setelah itu buat DC lagi di sampingnya. Lakukan seperti ini sampai dengan terakhir round di sini. Nah, sekarang ini sudah sampai pada DC yang terakhir. Kita slip. Jadi hasilnya nanti akan seperti ini lubang-lubangnya. Nah, setelah itu kita boleh lepas penanda yang bagian lubang-lubang, tapi jangan lepas penanda yang bagian samping. Setelah itu untuk round yang terakhir warna dasar, kita buat masing-masing 1 DC. Untuk yang tadi lubang-lubang seperti ini kan ada 2 CH isi dengan 2 DC.
Untuk lubang ini isi dengan 2 DC seperti ini. Nah, setelah itu untuk sampingnya di sini masuknya kita buat 1 DC lagi masing-masing seperti ini sampai pada titik yang terakhir sini, DC yang paling akhir. Nah, sekarang sudah sampai pada akhir DC, kita beri slip pada CH yang ketiga, 1 2 3. Di sini kita slip. Tarik, potong. Setelah potong, langsung rapikan. Balik bagian belakang rajutan. Kita masuknya di bagian yang berbentuk V seperti ini. Ini ada yang bentuk V. Nah, kita masuknya di sini. Atau bisa di sebelah bawahnya sini, yang garis melintang ini. Kalau mau yang lebih mudah di sini. Tarik. Lalu potong mendekati rajutan. Setelah itu rapikan dengan korek api. Tekan. Nah, seperti ini hasilnya nanti. Ini untuk bagian yang atas sudah selesai. Sekarang kita beri kerang di atas, motif kerang yang di atasnya sini. Untuk motif kerang penutup yang atas, kita gunakan warna yang digunakan untuk warna bunga yang ini. Jadi saya pakai warna yang ungu muda. Untuk memulai round, tetap kita mulai pada bagian slip terakhir di sini. Tapi bedanya kita mengerjakannya tidak ke sini, melainkan ke sini. Dari dalam ke sini. Buat slip knot dulu pertama. Setelah itu kita masuk ke DC yang terakhir di sini. Maaf, ini bukan DC terakhir tapi slip terakhir pada 3 CH yang awal. Kita ambil slip knot dari warna yang dipakai. Tarik. Setelah itu buat 1 CH, lalu 1 SC masih pada lubang yang sama. Setelah itu kita lompat 3, lompati 3 lubang, 1 2, kita buat 7 DC pada lubang yang ke-3. Lima, 6, 7. Setelah itu lompat lagi 2 1 2, buat 1 SC di lubang yang ke-3 seperti ini jadinya.
Jadi buat 1 SC, lompat 2, buat 7 DC, lompat 2 lagi buat 1 SC. Selang-seling seperti itu. Setelah itu, setelah SC di sini kita lompat lagi 2, kita buat 7 DC pada lubang yang ketiga. Lanjut terus buat seperti ini sampai terakhir pada di sini. Sebelum lompat 2. Setelah membuat 7 DC terakhir di sini. Nah, di sini saya sudah sampai pada 7 DC yang terakhir. Ini lubangnya pas sisa 2. Jadi 1, 2, setelah itu buat 1 slip pada SC yang awal. Setelah 1 slip, tarik, potong. Nah, jadi seperti ini. Setelah dipotong, sekalian dirapikan. Kita rapikan masuk ke sini. Nah, kalau sudah selesai, potong dekat rajutan, rapikan dengan korek api, lalu tekan. Nah, kalau dilihat dari depan, hasilnya akan seperti ini. Jadi seperti timbul, seperti kerang darah. Nah, ini hasilnya dari depan. Sekarang yang atas sudah selesai, kita mulai untuk pembentukan alas bagian bawah.